Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 2 Hukum Perbankan akan memaparkan hasil diskusi dan analisis kami terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 3 ini, yang terdiri dari saya sendiri, Pelangi Adenisa, kemudian Brina Anafiu, Charis Abdul Muin, Naufa Maura, dan Sada Majid. Selanjutnya, di sini saya akan membacakan rangkuman kasus yang kami analisis. Yang pertama ada tindak pidana pencucian uang sebagai suatu kejahatan mempunyai ciri khas, yaitu bahwa kejahatan ini bukanlah merupakan kejahatan tunggal, tetapi kejahatan ganda. Yang kedua, kasus suap proyek pembangunan jalan di Maluku yang merupakan program aspirasi anggota Komisi 5 DPR RI. Yang ketiga, dijerat dengan pasal-pasal tindak pidana pencucian uang karena memenuhi rumusan delik tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam pasal 3 dan pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010. Kemudian yang terakhir, sebagai pejabat negara, hendaknya harus selalu waspada akan modus dan cara-cara yang dapat menyeret mereka menjadi pelaku pasif dari tindak pidana pencucian uang. Sebelum itu akan saya jelaskan terkait apa itu tindak pidana pencucian uang. Jadi tindak pidana pencucian uang ini merupakan suatu perbuatan merubah dan menyembunyikan uang tunai atau aset yang diperoleh dari suatu kejahatan atau hasil dari tindak pidana. Jadi seolah-olah uang tunai atau aset tersebut terlihat seperti berasal dari sumber yang sah. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Brina Anafiu. Silakan. Oke, yang selanjutnya ada beberapa karakteristik kejahatan white collar crime. White collar crime yaitu kejahatan kerah putih. Di antaranya yang pertama, tidak kasat mata. Yang kedua, sangat kompleks. Yang ketiga, ada ketidakjelasan pertanggungjawaban pidana. Yang keempat, ada ketidakjelasan korban. Yang kelima, ada aturan hukum yang semata tahu tidak jelas. Dan yang terakhir, ada sulit dideteksi dan dituntut. Selanjutnya, mengenai pencucian uang memiliki karakteristik dengan cara melihat batasan jumlah kekayaan yang dapat dikategorikan sebagai hasil dari uang haram, yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana pencucian uang yaitu di atas 500 juta rupiah yang bersumber dari pendapatan kegiatan sebagaimana dirumuskan di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Kemudian saya akan menjelaskan dasar hukum tindak pidana pencucian uang. Di Indonesia, tindak pidana ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Yang pertama ada menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, atau menghibahkan dengan menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau diduga merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan. Yang kedua ada menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak atau kepemilikan sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau diduga merupakan hasil tindak pidana. Yang ketiga ada menerima, menguasai, penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau diduga merupakan hasil tindak pidana. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai 7 faktor pendorong yang menyebabkan adanya tindak pidana pencucian uang menurut Remy Syahdeini. Yang pertama ada ketentuan rahasia bank yang sangat ketat. Yang kedua dimungkinkan oleh ketentuan perbankan di suatu negara yang mana seseorang menyimpan dana di suatu bank dilakukan dengan nama samaran atau tanpa nama. Yang ketiga, beberapa negara tidak sungguh-sungguh untuk memberantas praktik pencucian uang.
Yang keempat, munculnya jenis uang baru yang disebut dengan electric money atau e-money. Dimungkinkan praktik pencucian uang dilakukan dengan cara yang disebut dengan layering atau pelapisan. Nomor 6, berlakunya ketentuan hukum berkenaan dengan kerahasiaan hubungan antara klien dan lawyer. Yang ketujuh, ada negara yang bersangkutan belum mempunyai undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana pencucian uang. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan tahap-tahap pencucian uang. Yang pertama yaitu tahap placement, yaitu suatu upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana ke dalam sistem keuangan atau pada bank tertentu yang dianggap aman. Yang kedua yaitu terkait dengan layering, yaitu memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya, yaitu tindak pidananya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana tersebut. Dan yang terakhir yaitu integration, yaitu suatu upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak secara sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam bentuk kekayaan material maupun keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai kegiatan tindak pidana. Next. Untuk selanjutnya yaitu terkait dengan unsur-unsur tindak pidana pencucian uang. Yang pertama yaitu setiap orang dengan sengaja. Maksudnya yaitu setiap orang adalah orang perorangan, natural person atau korporasi, legal person, sedangkan dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki atau menginsyafi atau dengan keadaan penuh atau dengan keyakinan dirinya terjadinya suatu perbuatan atau tindak pidana beserta akibatnya yang ditimbulkannya. Yang kedua yaitu unsur menempatkan harta kekayaan. Artinya adalah perbuatan memasukkan uang dari luar penyedia jasa keuangan ke dalam penyedia jasa keuangan seperti menabung, membuka giro, dan mendepositokan uang. Yang ketiga yaitu membawa ke luar negeri harta kekayaan. Artinya adalah kegiatan pembawaan uang secara fisik melalui wilayah pabean Republik Indonesia. Yang keempat menukarkan. Artinya adalah perbuatan yang dilakukan dengan cara mekanisme tukar-menukar atas semua benda bergerak maupun tidak bergerak. Dan yang terakhir yaitu unsur dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaannya. Maksud dari menyembunyikan adalah orang lain secara tidak wajar tidak akan mengetahui asal-usul harta kekayaan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan menyamarkan adalah perbuatan mencampur tangan, mencampur uang haram dengan uang halal agar uang haram nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. Menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya ataupun sebagainya. Next. Untuk kronologi singkat dari kasus yang kami analisis, diantaranya yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Kepala Balai Pelaksana Jasa Nasional ke-9 Maluku dan Maluku Utara yaitu Amran H. Mustari sebagai tersangka. Yang kedua, Amran diduga terlibat dalam kasus dugaan suap anggota DPR terkait dengan proses pembangunan jalan di Maluku dan Maluku Utara di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Yang ketiga, Amran diduga telah menerima uang lebih dari 15 miliar rupiah dari para pengusaha melalui Direktur Utama PT Windu Tunggal Utama yaitu Abdul Khair. Yang keempat, anggota Komisi 5 DPR yaitu Damayanti Wisnu Putranti diduga menerima suap sebesar 8,1 miliar. Uang sebanyak itu diterimanya dari Direktur PT Windu Tunggal Utama juga. Yang selanjutnya yaitu pemberian pertama yaitu sebesar 328.000 dolar Singapura. Abdul Qadir memberikan uang itu pada tanggal 25 November 2015. Pemberian kedua sebesar 1 miliar dilakukan oleh Abdul Khair pada tanggal 26 November 2015. Yang selanjutnya yaitu pemberian ketiga sebesar 404.000 dolar Singapura diberikan oleh Abdul Khair pada tanggal 7 Januari 2016.
Untuk selanjutnya, uang suap itu diterima Damayanti dari Abdul Khair agar Damayanti mengusahakan proyek pembangunan jalan di Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Damayanti Wisnu Putranti mengaku menerima uang dari Abdul Khair terkait dengan proses pembangunan jalan Tehoru sampai Laimu dengan anggaran sebesar 41 miliar di Maluku Utara. Abdul Khair diperintahkan oleh Amran H. Mustari untuk membayarkan sejumlah uang. Selanjutnya, Amran H. Mustari diduga memberikan uang kepada sejumlah pejabat di Kementerian PUPR. Untuk selanjutnya, uang tersebut diberikan agar program aspirasi anggota Komisi 5 DPR berupa anggaran untuk proyek pembangunan jalan disetujui oleh Kementerian PUPR. Dan Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Taufik Wijoyono mengaku pernah menerima uang sebesar 10.000 dolar Amerika Serikat dari Amran H. Mustari. Dan yang terakhir yaitu Taufik Wijoyono menduga uang tersebut bersifat pribadi, yakni sebagai pemberian lantaran anaknya akan menikah dan mengaku telah mengembalikan uang tersebut kepada Amron. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Untuk yang selanjutnya yaitu Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri, Kementerian PUPR Hasanuddin mengaku menerima uang sebesar 5.000 dolar AS dari Amran H. Mustari dalam kasus suap proyek pembangunan jalan di Maluku yang merupakan program aspirasi anggota Komisi 5 DPR RI. Setidak-tidaknya ada 3 pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dapat diidentifikasi terjerat tindak pidana pencucian uang. 1. Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 9. Yang kedua, Sekretaris Jenderal atau di sini Sekjen Kementerian PUPR. Yang ketiga, Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri. Untuk selanjutnya yaitu unsur TPPU perbuatan Amran H. Mustari. Yang pertama ada unsur setiap orang. Di sini ditujukan kepada Amran H. Mustari. Yang kedua, unsur perbuatan. Unsur perbuatan menghibahkan memberikan uang sebesar 10.000 dolar AS kepada Sekjen PUPR dan 5.000 dolar AS kepada Kepala Biro PAKLN. Yang ketiga ada unsur yang diketahuinya atau patut diduga. Amran H. Mustari mengetahui uang yang dihibahkan itu berasal dari kejahatan yang dalam hal ini adalah kejahatan korupsi atau penyuapan. Yang keempat ada unsur merupakan hasil tindak pidana. Uang sebesar 10.000 dolar AS dan 5.000 dolar AS tersebut merupakan hasil korupsi Amran H. Mustari di unit kerjanya atau hasil penyuapan Abdul Khair kepada Amran H. Mustari agar mendapatkan proyek. Yang kelima, unsur dengan tujuan menyembunyikan atau menyamakan asal-usul harta kekayaan. Amran H. Mustari menghibahkan uang sebesar 10.000 dolar kepada Sekjen PUPR merupakan kesengajaan sebagai maksud atau tujuan dan pengetahuannya untuk menyembunyikan atau menyamakan asal-usul uang tersebut. Unsur TPPU perbuatan Sekretaris Jenderal dan Kepala Biro PAKLN. Yang pertama ada unsur setiap orang. Di sini Sekretaris Jenderal dan Kepala Biro PAKLN. Yang kedua, unsur perbuatan menerima uang dari Amran H. Mustari 10.000 dolar AS kepada Sekjen PUPR dan 5.000 dolar AS kepada Kepala Biro PAKLN. Yang ketiga ada unsur yang diketahuinya atau patut diduga. Sekretaris Jenderal dan Kepala Biro PAKLN mengetahui uang yang diterima itu berasal dari kejahatan yang dalam hal ini adalah kejahatan hasil korupsi atau hasil penyuapan. Yang keempat ada unsur merupakan hasil tindak pidana. Di sini uang sebesar 10.000 dolar AS dan 5.000 dolar AS tersebut merupakan hasil korupsi Amran H. Mustari di unit kerjanya atau hasil penyuapan Abdul Khair kepada Amran H. Mustari agar mendapatkan proyek. Putusan pada kasus di atas. Dalam kasus penyuapan
dalam kasus suap proyek pembangunan jalan di Maluku yang merupakan program aspirasi anggota Komisi 5 DPR RI, tiga pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yakni Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 9, Amran H. Mustari, Sekretaris Jenderal. Di sini yaitu Sekjen Kementerian PUPR Taufik Wijoyono dan Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri atau PAKLN di sini yaitu Hasanuddin. Dapat dijerat dengan pasal-pasal tindak pidana pencucian uang karena memenuhi rumusan delik tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam pasal 3 dan pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2010. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Adam. Silakan. Nah, untuk selanjutnya, putusan pada kasus di atas, Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional BPJN Wilayah 11 Amran H. Mustari dapat dijerat dengan pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Dalam pasal 3 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang karena merupakan tindak pidana pencucian uang yang aktif dengan ancaman pidana yang sangat berat, yaitu pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Untuk selanjutnya, putusan pada kasus di atas, Sekretaris Jenderal Sekjen Kementerian PUPR Taufik Wijoyono dan Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri PAKLN Hasanuddin dapat dijerat dengan pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Untuk hubungan asas perbankan dengan tindak pidana pencucian uang. Yang pertama itu ada asas kepercayaan, yaitu asas kepercayaan suatu asas yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antar bank dan nasabahnya. Dan yang kedua adalah asas kehati-hatian. Asas kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepada bank. Untuk yang ketiga, asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini seringkali dijadikan perisai untuk melindungi pencucian uang, sehingga timbul pertanyaan apakah ketentuan mengenai rahasia bank yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Dan untuk yang terakhir, asas mengenal nasabah. Asas mengenal nasabah ini diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah, termasuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan. Asas ini mengenal nasabah memiliki urgensi yang mendasar dalam transaksi-transaksi perbankan yang sangat berkaitan dengan e-banking, di mana transaksi ini memberikan akses yang cepat dan nasabah untuk melakukan tindak pidana pencucian uang. Sekian presentasi. Baik, demikian tadi adalah hasil analisis dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan salah ucap dalam presentasi ini, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.